Halo para mahasiswa semuanya, nama saya Kara Evi Citraningtyas dan biasa dipanggil dengan Bu Clara. Selamat datang di pertemuan pertama kita untuk mata kuliah Critical and Creative Thinking Skills. Saya yakin perkuliahan kita akan menjadi sebuah perjalanan penuh dengan pemikiran kritis dan juga pemikiran-pemikiran kreatif. Tentunya semuanya menarik. Jadi, yuk kita mulai saja ya. Nah, pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas apa dan mengapa berpikir kritis dan kreatif. Oke, jadi apa sih itu berpikir kritis dan apa itu berpikir kreatif? Berpikir kritis dan berpikir kreatif adalah dua konsep yang saling terkait tetapi memiliki fokus dan tujuan yang berbeda dalam proses berpikir manusia. Coba kita bahas satu-satu ya. Berpikir kritis. Berpikir kritis itu adalah kemampuan untuk menganalisis, untuk mengevaluasi, dan juga untuk memahami informasi dengan cermat dan rasional. Ini tentunya melibatkan kemampuan untuk mengenali asumsi yang mendasari, untuk mengidentifikasi argumen yang kuat atau argumen yang lemah, dan mengambil keputusan berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Nah, berpikir kritis tentunya mendorong seseorang untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang, lalu mempertanyakan asumsi yang diambil dan mengidentifikasi implikasi dari berbagai pilihan yang diambil atau yang ada itu. Berpikir kritis melibatkan analisis yang mendalam, melibatkan evaluasi, dan juga penilaian terhadap informasi atau situasi. Jadi dengan kata lain, kita tidak selalu menerima informasi mentah-mentah. Itulah berpikir kritis. Nah, yang kedua, berpikir kreatif. Berpikir kreatif di sisi lain adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide yang baru, yang inovatif, dan tidak konvensional. Ini melibatkan melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Jadi melihat point of view, melihat satu masalah dari point of view yang berbeda-beda. Membuat koneksi yang biasa, yang tidak umum atau tidak biasa, dan juga kemampuan untuk bisa menggabungkan konsep yang belum pernah terhubung sebelumnya. Jadi memikirkan satu koneksi yang baru ya terhadap konsep-konsep yang tadinya belum pernah terhubung sebelumnya. Nah, berpikir kreatif ini melibatkan pembebasan dari batasan pemikiran rutin dan juga eksplorasi alternatif yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Nah, kemampuan untuk menghubungkan ide-ide yang berbeda, lalu menghasilkan solusi yang unik, inilah inti dari berpikir kreatif itu. Apa sih hubungan antara berpikir kritis dan berpikir kreatif? Nah, meskipun berpikir kritis dan kreatif memiliki fokus yang berbeda, mereka sebenarnya saling melengkapi dan bisa bekerja sama dalam proses berpikir yang menyatu, yang holistik. Berpikir kritis dapat membantu memfilter dan juga membantu mengevaluasi ide-ide yang dihasilkan oleh berpikir kreatif. Biasanya kita kalau berpikir kreatif, ide kita bisa dikatakan kadang-kadang liar gitu kan. Nah, berpikir kritis dapat membantu memfilter ide-ide liar tersebut. Di sisi lain, berpikir kreatif dapat menginspirasi pendekatan baru dalam analisis dan juga evaluasi yang dilakukan dalam berpikir kritis. Jadi ketika berpikir kritis perlu juga ide-ide kreatif. Kombinasi keduanya ini dapat menghasilkan satu solusi yang inovatif berdasarkan informasi yang tepat dan juga pemikiran yang bebas batasan atau kita bisa disebut out of the box. Nah, dalam dunia yang terus berkembang dan semakin kompleks seperti dewasa ini, kemampuan untuk berpikir kritis dan kreatif menjadi semakin berharga. Keduanya, berpikir kritis dan berpikir kreatif ini bisa membantu kita untuk menghadapi tantangan yang beragam. Juga untuk membantu kita merumuskan solusi yang lebih baik dan terus berkembang dalam menghadapi situasi yang semakin dinamis ini. Nah, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan, mengapa perlu berpikir kritis? Untuk apa sih? Emang nggak cukup ya berpikir doang? Ternyata
berpikir doang itu nggak cukup. Jadi kemampuan berpikir kritis itu sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan. Terutama tentunya tadi sudah disampaikannya di era modern yang penuh informasi beragam dan juga penuh perspektif, penuh sudut pandang, dan juga teknologi canggih ini. Nah, berikut adalah beberapa alasan mengapa kita perlu berpikir kritis. Yang pertama, kenapa kita perlu berpikir kritis? Ya, supaya kita bisa memilah informasi yang relevan. Lagi-lagi, di era informasi digital ini, kita sering terkena yang namanya infoxication. Ya, infoxication. Apa tuh? Infoxication adalah terminologi yang pertama kali dicetuskan oleh seseorang bernama Alphonse Cornella, yakni gabungan antara kata informasi dan toksik. Ya, jadi infosification atau kadang juga ada yang menyebutnya sebagai infobesity, jadi informasi dan obesity di kamus ternyata ada, yaitu adalah sebuah keadaan di mana kita itu dihempas oleh terlalu banyak informasi. Saking banyaknya, kita jadi sulit untuk memilah mana yang relevan. Nggak usah mana yang relevan saja, tapi mana yang benar. Nah, berpikir kritis membantu kita untuk mengevaluasi informasi, memeriksa sumbernya, dan memutuskan apakah informasi tersebut sebenarnya layak dipercaya atau tidak. Yang kedua, kenapa kita berpikir kritis? Ya, untuk mengatasi kebingungan. Jadi kita bisa bayangkan tadi ya, infoxification, ya, informasi dan toksik itu, fluktuasi informasi yang beragam bisa membuat kita bingung. Nah, berpikir kritis memungkinkan kita untuk menganalisis dan memahami informasi dengan lebih baik, sehingga kita dapat mengatasi kebingungan dan membuat keputusan yang lebih baik. Yang ketiga kemudian adalah untuk menilai kredibilitas. Dalam era di mana siapapun tuh dapat dengan mudah membuat dan membagikan konten. Nah, sekarang kan nggak ada larangannya, siapa saja bisa mengunggah konten, ya, nggak ada review, nggak ada yang mengatakan bahwa kontenmu tuh salah jadi jangan diunggah, ya. Jadi siapa saja itu bisa mengunggah konten dan membagikan konten. Nah, di sini kredibilitas informasi jadi perlu sekali untuk dipertanyakan. Bayangkan saja, kalau kita coba nih, kita ketik search word Ratu Elizabeth II di Google. Tadi saya coba ya. Maka dalam 1 detik saja sudah ada 1.180.000 informasi. Saya ulangi, 1.180.000 informasi. Informasi itu langsung disuguhkan kepada kita dalam 1 detik saja. Namun, apakah semua informasi itu kredibel? Ternyata tidak. Ada juga yang hoax. Nah, berpikir kritis membantu kita untuk mengidentifikasi tanda-tanda informasi yang tidak kredibel atau informasi yang hoax tersebut. Yang berikutnya, berpikir kritis itu membantu kita memahami perspektif yang beragam. Kita hidup dalam masyarakat yang beragam, kita hidup dalam masyarakat yang demokratis, di mana orang memiliki pandangan yang berbeda. Nah, berpikir kritis membantu kita memahami perspektif orang lain dengan lebih baik. Dan juga dengan begitu kita bisa mempromosikan satu dialog yang sehat dan menghindari konflik yang tidak perlu dengan orang lain. Yang berikutnya adalah berpikir kritis bisa mengembangkan argumentasi yang kuat. Berpikir kritis ini memungkinkan kita juga untuk mengembangkan argumen yang kuat dan berdasarkan fakta. Ini sangat penting dalam komunikasi efektif, terutama dalam lingkungan demokratis, di mana ide dan pendapat sering bersaing satu sama lain. Berpikir kritis juga membantu kita dalam pemecahan masalah. Berpikir kritis kan menjadi pondasi dari kemampuan memecahkan masalah.
Kemampuan ini memungkinkan kita untuk merinci masalah, menganalisis akar penyebabnya, kemudian merumuskan solusi yang efektif. Itu gunanya berpikir kritis dalam pemecahan masalah. Lalu, berpikir kritis ini membantu kita dalam kemandirian berpikir. Berpikir kritis mendorong kita tidak hanya menerima informasi begitu saja, tapi juga untuk secara mandiri menganalisis, menilai, menyimpulkan, ya ini mengurangi risiko kita sendiri untuk memanipulasi atau dimanipulasi informasi atau opini oleh pihak lain. Yang berikutnya lagi adalah berpikir kritis ini membantu kita untuk berkreativitas dan berinovasi. Berpikir kritis dan berpikir kreatif, karena ini ada inovasinya kan, kreativitas dan inovasi ini saling terkait. Tadi kan juga sudah disebutkan keduanya saling berhubungan. Kenapa? Karena kemampuan berpikir kritis memungkinkan kita untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan bisa memicu ide-ide baru dan juga inovasi-inovasi baru. Lalu yang selanjutnya adalah kenapa sih kita berpikir kritis? Karena akan membantu kita dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Ya, kemampuan berpikir kritis memungkinkan kita untuk mengumpulkan informasi yang relevan, kemudian menganalisis konsekuensinya, dan membuat keputusan yang lebih terinformasi dan rasional. Ya. Jadi kita ketika menerima informasi, kita harus kumpulkan sebanyak-banyaknya dulu informasi, tidak hanya informasi saja, tapi informasi yang relevan. Sebelum kita langsung jump atau langsung melompat, menganalisis dan mengambil kesimpulan. Ya. Kita kumpulkan semuanya dulu, baru kemudian kita mengambil keputusan, sehingga keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang terinformasi, atau dalam bahasa Inggrisnya biasanya informed choice, informed decision. Nah, itu sangat penting. Last but not least, itu berpikir kritis ternyata bisa meningkatkan diri kita. Ya, berpikir kritis juga dapat menjadi sarana untuk pertumbuhan kita secara pribadi. Ketika kita terbiasa mempertanyakan asumsi, ya jadi tidak hanya menelan mentah-mentah, kita terbiasa mempertanyakan asumsi kita, mempertanyakan kemudian belajar dari pengalaman, kemudian mempertanyakan pengetahuan baru, kita dapat mengembangkan pola pikir yang lebih terbuka dan adaptif. Nah, itu tadi banyak sekali ya manfaat kenapa sih kita harus berpikir kritis. Nah, dalam menghadapi berbagai hempasan informasi yang ada, berbagai perspektif yang ada, dan media komunikasi yang ada, keterampilan berpikir kritis menjadi penting untuk membantu kita menjadi individu yang lebih informasional, individu yang lebih bijaksana, dan individu yang mampu menghadapi tantangan di zaman modern itu. Nah, itu berpikir kritis. Gimana dengan berpikir kreatif? Kenapa sih kita harus berpikir kreatif? Apa manfaatnya? Nah, berpikir kreatif juga ternyata memiliki banyak sekali manfaat yang tidak bisa kita abaikan. Nah, berikut adalah beberapa di antaranya kenapa sih kita perlu berpikir kreatif? Ya, berkali-kali kita, yang pertama kita sebut inovasi yang di tengah itu ya. Berpikir kreatif adalah kunci untuk inovasi. Jadi ide-ide baru dan pendekatan yang tidak konvensional sering menjadi landasan bagi perkembangan teknologi baru. Ya, jadi semuanya itu berawal dari ide-ide baru tersebut. Sering juga menjadi landasan perkembangan produk, layanan, dan juga proses yang bisa mengubah cara kita menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan berpikir kreatif, kita juga bisa melakukan pemecahan masalah. Ya, tentunya dalam menghadapi tantangan atau masalah yang rumit, berpikir kreatif memungkinkan kita untuk melihat solusi-solusi yang tidak terlihat dengan jelas atau tidak umumnya terlihat. Jadi kita bisa membuka jalan untuk mencari jalan keluar yang lebih efektif dan efisien. Itu gunanya juga berpikir kreatif. Berpikir kreatif juga
menjadi adaptasi terhadap perubahan. Kita kan tahu dunia ini terus berubah ya. Nah, kemampuan berpikir kreatif ini memungkinkan individu untuk terus beradaptasi dengan lebih baik terhadap perubahan yang cepat dan tak terduga. Contohnya saja, ini perubahannya akhir-akhir ini ya, solusi lingkungan terkait polusi udara. Nah, itu mungkin mampu, kalau kita berpikir kreatif, maka inovasi yang terkait dengan filter udara misalnya, itu bisa muncul ya, sehingga kita bisa beradaptasi terhadap perubahan ya. Misalnya ada inovasi filter udara yang bisa menyaring udara secara individu, kita pakai kayak helmet gitu misalnya ya. Nah, itu akan membantu kita sehingga akan ada sistem yang lebih baik lagi sebagai solusi polusi udara yang semakin buruk akhir-akhir ini. Berpikir kreatif ternyata juga menjadi ajang pengembangan diri ya, karena kalau kita berpikir kreatif maka kita akan terus tumbuh menjadi pribadi yang semakin smart dan semakin intelektual ya. Proses merumuskan ide baru dan eksplorasi konsep yang belum pernah dilihat sebelumnya itu dapat meningkatkan kemampuan kognitif kita dan juga meningkatkan kreativitas individu itu sendiri. Berpikir kreatif juga menjadi satu ekspresi diri. Ya. Ini memungkinkan kita untuk mengekspresikan diri kita sendiri secara unik dan orisinal. Saya ini siapa gitu ya, secara kreatif. Dan ini membantu dalam mengekspresikan gagasan, perasaan, dan tentunya pandangan secara kreatif. Bisa juga melalui seni, tulisan, musik, dan bentuk-bentuk ekspresi yang lainnya. Berpikir kreatif juga meningkatkan daya pikir. Nah, ternyata memang berpikir kreatif ini melibatkan pemikiran asosiatif, ya. Jadi menggabungkan ide-ide, konsep-konsep satu sama lain digabung-gabungkan, dan ini bisa merangsang pikiran kita untuk berpindah dari jalur yang rutin, ya, kayak kalau kita berangkat dari rumah ke kampus, itu biasanya jalurnya rutin seperti itu ya, kita belajar untuk melalui jalur yang lain sehingga kita akan melatih daya pikir kita yang fleksibel ya, jadi nggak kayak semut lewatnya jalur itu terus. Lalu peningkatan kolaborasi juga penting dalam berpikir kreatif. Ini kita bisa meningkatkan kolaborasi kita ya. Ini mendorong kerjasama dan mendorong kolaborasi. Karena dalam kelompok atau dalam tim, ya, ide-ide kreatif itu akan muncul lebih banyak, ya. Jadi akan lebih produktif. Makanya kalau kerja kelompok itu ide-ide yang terkumpul itu akan lebih banyak dibandingkan kalau kita berpikir sendiri, ya. Makanya ini kreativitas individual ini kalau dikolaborasikan maka akan memicu lebih banyak ide kreatif dari hasil-hasil diskusi produktif tersebut. Last but not least, berpikir kreatif ini sangat penting untuk persaingan di pasar kerja ternyata ya. Di dunia yang sangat kompetitif seperti dewasa ini, kemampuan berpikir kreatif itu menjadi aset berharga di tempat kerja. Ya. Perusahaan biasanya cenderung mencari orang yang dapat membawa ide-ide segar dan juga solusi-solusi inovatif dalam perusahaan mereka. Orang pintar mungkin banyak, tapi orang kreatif itu terbatas. Oleh karenanya, pemikiran kreatif ini diperlukan dan akan menjadi poin penting dalam persaingan di pasar kerja. Jadi pentingnya berpikir kreatif bukan hanya dalam konteks seni atau kreativitas pembuatan sesuatu ya, tapi juga dalam berbagai aspek kehidupan. Dari bisnis, hingga pendidikan, dari pengembangan produk, sampai solusi masalah sosial. Jadi berpikir kreatif itu adalah inti, katalisator dari untuk perubahan dan juga untuk pertumbuhan yang positif.
Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa sih mata kuliah CCT, Critical and Creative Thinking Skills ini perlu diajarkan kepada mahasiswa? Ya, keterampilan abad 21 memang menjadi sorotan utama dalam dunia pendidikan modern, terutama kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Ya, kedua kemampuan ini dianggap sebagai elemen kunci dalam persiapan mahasiswa menghadapi tantangan di era industri 5.0 ya, sebentar lagi ya. Jadi perubahan drastis dalam teknologi, perubahan drastis dalam ekonomi, dalam masyarakat, itu telah menciptakan tuntutan baru terhadap individu, termasuk juga mahasiswa. Oleh karenanya, penting keterampilan berpikir kritis dan kreatif ini, serta hubungannya dengan perubahan zaman dewasa ini. Ya. Yang pertama kan keterampilan berpikir kritis ini adalah kemampuan menganalisis tadi ya, tentunya tadi sudah kita bahas itu. Kenapa harus diajarkan kepada mahasiswa di abad 21 ini? Ya, alasan yang pertama adalah karena perubahan zaman, karena revolusi industri 5.0. Ya. Apa sih itu revolusi industri 5.0? Revolusi industri mengacu pada perubahan besar dalam cara produksi, dalam ekonomi yang disebabkan oleh satu perkembangan teknologi. Nah, kan ada 5.0, ternyata setiap revolusi industri itu ada nomor-nomornya, dan setiap nomor itu memiliki ciri-ciri dan dampak yang unik ya, dimulai dari revolusi industri 1.0 dulu ya, ketika revolusi pertama itu sekitar abad ke-18 yang lalu, tahun 1700-an ya, 1700 sampai 1840. Fokus utamanya waktu itu adalah pada mekanisme produksi. Jadi penggunaan mesin uap itu menggantikan tenaga manusia dan hewan. Apa-apa yang tadinya itu diproduksi dengan menggunakan tenaga manusia dan hewan tiba-tiba digantikan dengan mesin uap. Dan saat itulah perkembangan pertama pabrik-pabrik besar, kemudian tentunya itu dampaknya besar terhadap produksi, transportasi, dan kehidupan perkotaan. Lalu hadir revolusi industri yang kedua, 2.0. 2.0 itu sudah abad ke-19 sampai awal abad 20 ya, sampai sekitar Perang Dunia Pertama dulu ya, 1870 sampai 1914, itu ditandai dengan produksi massal menggunakan listrik dan mesin-mesin yang lebih canggih. Tadinya kan mesin uap, tadinya manusia dan hewan, lalu digantikan mesin uap, lalu sekarang di revolusi industri 2.0 itu digantikan oleh mesin-mesin listrik dan mesin-mesin yang lebih canggih. Nah, produksi semakin pesat, sektor manufaktur, urbanisasi semakin pesat, dan tentunya ini mobilitas sosial dan juga perubahan dalam struktur sosial juga semakin pesat. Ya. Lalu hadir revolusi industri 3.0 itu tahun 1969 sampai awal tahun 2000-an. Nah, ini ketika dikenal sebagai revolusi digital. Ini ditandai dengan mulai munculnya komputer-komputer pribadi ya, PC, personal computer, dan juga internet. Nah, ini kan semakin lagi mengefisiensikan produksi dan pengelolaan informasi, pengolahan informasi ya. Tentunya akhirnya dengan adanya internet dan PC ini transformasi besar dalam bisnis, komunikasi, dan juga gaya hidup. Tapi ternyata belum selesai. Hadirlah revolusi industri 4.0. Nah, ini dimulai akhir tahun 2000-an ya, sampai sekarang kira-kira ya. Nah, fokusnya itu di konektivitas, digitalisasi, dan juga kecerdasan buatan. Ya, lalu interkoneksi antara mesin, sistem, dan juga manusia melalui Internet of Things, penggunaan big data, pengambilan keputusan yang lebih cerdas, AI. Nah, ini berbasis AI. Nah, ini menjadi satu bentuk yang lebih produktif lagi kan, keproduktivitasan itu semakin baik. Nah, kemudian revolusi industri
5.0 itu konsep masa depan, ya meskipun memang belum terjadi secara penuh, konsep ini merujuk pada satu integrasi yang lebih canggih antara teknologi dan manusia. Ya. Nah, peran manusia lebih berfokus pada kreativitasnya itu. Ya, tadinya kalau sebelum revolusi industri 1.0 manusia itu harus mengerjakan segala hal teknis tersebut. Nah, kalau sekarang di revolusi industri 5.0 kreativitas, inovasi, kemudian solusi kompleks yang memerlukan pemikiran kritis ini yang lebih ditekankan. Ya. Jadi ini berfokus pada ya, karena adanya AI juga, Internet of Things, semuanya serba otomatis, ya manusia tidak bisa lagi atau pekerjaan-pekerjaan manusia yang bersifat teknis bisa digantikan oleh semuanya itu. Makanya kreativitas itu sangat penting di revolusi industri 5.0 ya. Kan revolusi industri 5.0 ini tentunya nanti akan mengubah landscape pekerjaan ya secara dramatis. Tadi sudah saya sebutkan bahwa pekerjaan-pekerjaan rutin itu nanti cenderung digantikan oleh mesin-mesin yang bisa otomatis. Ya. Sementara pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan pemikiran kritis dan pemikiran kreatif itu menjadi semakin berharga. Oleh karenanya, mahasiswa perlu dipersiapkan dengan baik agar memiliki keterampilan yang relevan dengan tuntutan industri 5.0 ini. Nah, selain itu, kenapa penting mengajarkan critical and creative thinking skills ini kepada mahasiswa? Ya karena adanya lifelong learning, itu ya perlunya pembelajaran seumur hidup. Karena keterampilan berpikir kritis dan kreatif tidak hanya relevan selama masa kuliah saja, tapi sepanjang hayat, sepanjang hidup seseorang. Dunia akan terus berubah dan mahasiswa harus siap untuk belajar dan mengembangkan keterampilan baru sepanjang hidup mereka. Ya. Perubahan cepat dalam segala hal ya, teknologi, ekonomi, sosial, budaya tentunya mengharuskan kita semua untuk bisa beradaptasi dan beradaptasi secara terus-menerus dan dengan cepat. Jadi kesimpulannya, dalam menghadapi perubahan zaman yang cepat dan kompleks ini, mahasiswa perlu mengasah keterampilan berpikir kritis dan perlu mengasah keterampilan berpikir kreatif ya. Keterampilan ini akan membantu kita semua tidak hanya memecahkan masalah yang dihadapi hari ini ya, tapi juga untuk mengantisipasi dan juga untuk menanggapi tantangan yang muncul di masa depan di era industri 5.0 ya. Makanya era industri 5.0 ini memperkuat urgensi ini. Ini sangat penting dan sangat urgent untuk dilakukan karena teknologi canggih akan menggantikan banyak pekerjaan rutin. Sementara keterampilan manusia berpikir kritis dan kreatif itu semakin berharga. Ya. Jadi kita perlu berfokus pada pengembangan keterampilan abad 21 sehingga mahasiswa nanti siap menjadi individu yang sukses dan yang paling penting lagi adaptif dan agile di masa yang penuh ketidakpastian. Oke. Nah, mari sekarang kita bahas bagaimana sih berpikir kritis dan kreatif ini berkaitan dengan yang namanya taksonomi Bloom atau Bloom's taxonomy. Apa sih itu taksonomi Bloom? Taksonomi Bloom itu sebuah hierarki yang digunakan untuk menggambarkan tujuan pembelajaran dan juga keterampilan kognitif pembelajar. Taksonomi ini dikembangkan, ya seperti namanya Bloom's taxonomy, dikembangkan oleh Benjamin S. Bloom pertama-tama di tahun 1956. Lalu pada tahun 2001, taksonomi Bloom ini direvisi oleh Anderson dan Cathwell, dua orang murid Benjamin Bloom, untuk mempermudah pendidik dalam mengukur hierarki pengetahuan. Ada 6 tingkat dalam taksonomi Bloom, yang dimulai yang paling bawah itu tingkat yang paling rendah ke yaitu level 1 ke level 6 ke tingkat yang paling tinggi dan paling kompleks dalam berpikir atau kompleksitas kognitif. 3 tingkat yang rendah ya. Jadi yang pertama paling rendah itu remembering, lalu understanding dan applying. 3 tingkat itu disebut biasa disebut juga dengan
lower order thinking skills atau biasa disingkat dengan LOTS. Lalu 3 tingkat di atasnya, yakni analyzing, evaluating, dan creating, itu disebut higher order thinking skills atau biasa disingkat juga dengan HOTS. Mari kita lihat bagaimana sih critical and creative thinking dapat dihubungkan dengan masing-masing tingkat dalam taksonomi Bloom itu. Yang pertama, remembering atau mengingat. Nah, pada tingkat ini, peserta didik atau pembelajar itu diminta untuk mengingat fakta-fakta dan konsep-konsep, serta juga informasi-informasi dasar yang telah mereka pelajari. Nah, dalam konteks berpikir kritis dan kreatif, ini mungkin berarti untuk mengingat fakta, mengingat konsep atau informasi dasar yang diperlukan sebagai dasar untuk pemikiran yang lebih lanjut. Di tingkat kedua, yaitu understanding atau pemahaman. Nah, setelah mampu mengingat informasi, peserta didik ini kemudian diharapkan memahaminya. Dalam berpikir kritis, ini mungkin melibatkan memahami konsep-konsep yang kompleks, lalu mampu mengidentifikasi hubungan antar ide, mengenal pola-pola penting, kemudian dalam berpikir kreatif, pemahaman atau understanding yang mendalam terhadap masalah atau konsep dapat menjadi dasar untuk menghasilkan ide-ide baru. Kalau kita nggak paham, kalau kita nggak understand, ya bagaimana kita akan bisa menghasilkan ide-ide baru. Jadi understanding ini juga perlu. Yang ketiga adalah applying atau penerapan. Nah, pada tahap ini peserta didik atau pembelajar itu menerapkan pengetahuan dan pemahaman mereka ke situasi atau konteks yang berbeda-beda. Ya. Tadinya sudah bisa mengingat, kemudian bisa memahami, lalu sekarang bisa menerapkan. Nah, dalam berpikir kritis ini bisa berarti bahwa kita mampu menerapkan prinsip-prinsip yang sudah dipelajari dalam situasi yang nyata. Jadi nggak cuma teori-teori dan mengetahui konsep-konsepnya saja, tapi mampu menguraikan solusi untuk masalah nyata yang ada. Jadi dalam berpikir kritis itu. Bagaimana dalam berpikir kreatif? Ya, penerapan tentunya dapat melibatkan penerapan ide-ide baru dalam konteks yang relevan. Oke. Nah, itu tadi yang LOTS-nya. Sekarang kita menginjak ke yang 3 di atas atau HOTS. Yang pertama adalah analyzing atau analisis. Berpikir kritis melibatkan analisis mendalam terhadap informasi. Ini mungkin termasuk mengidentifikasi komponen-komponen utama dalam mengurai informasi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mengidentifikasi implikasi dari informasi tersebut. Yang kelima adalah evaluating atau evaluasi. Jadi berpikir kritis itu tentunya melibatkan kemampuan untuk bisa mengevaluasi informasi, argumen, atau pendapat. Ini tentu juga mencakup kemampuan membandingkan, menilai, dan juga mengambil kesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Dan yang terakhir, creating atau penciptaan. Nah, ini adalah tingkat tertinggi dalam taksonomi Bloom. Dalam konteks berpikir kreatif, ini melibatkan kemampuan menggunakan pemikiran kritis untuk menghasilkan ide-ide baru. Jadi ketika kita create, itu tentunya kita harus menggunakan pemikiran kritis kita dalam menghasilkan ide-ide baru. Lalu merancang solusi yang inovatif, menciptakan karya-karya yang orisinil. Nah, jadi critical and creative thinking itu dapat diintegrasikan di sepanjang tingkatan atau semua tingkatan ke-6-6-nya itu dalam taksonomi Bloom. Ini menunjukkan bahwa berpikir kritis dan kreatif bukan hanya tentang menghasilkan ide baru, tapi juga tentang pemahaman yang mendalam, tentang analisis, evaluasi, dan juga aplikasi konsep dalam berbagai konteks. Ya. Oke, nah sekarang mari kita bahas beberapa konsep yang terkait dengan pemikiran kritis. Ya, kita lihat 5 di antaranya ya. Yang pertama adalah argumen. Apa sih itu argumen? Dalam berpikir kritis, kita perlu mampu membuat argumen. Atau pertama mungkin membedakan dulu, ini argumen atau bukan argumen. Lalu setelah itu mampu membuat argumen. Argumen adalah satu
konsep yang paling mendasar dalam berpikir kritis ya. Kemampuan untuk mengenali bahwa satu kalimat itu argumen atau bukan, kemudian menganalisis, mengevaluasi argumen itu akan membantu kita memahami bagaimana sih ide-ide itu dikemukakan dan diberikan dukungan. Nah, berpikir kritis melibatkan kemampuan untuk bisa mengidentifikasi struktur argumen itu kayak apa, kemudian menganalisis premis-premis yang ada yang mendukung kesimpulan, lalu mengevaluasi kekuatan dan validitas argumen tersebut. Yang berikutnya, analogi. Yang kedua, analogi. Nah, analogi ini adalah konsep penting dalam berpikir kritis karena bisa membantu kita dalam memahami dan menjelaskan konsep yang kompleks dengan merujuk pada sesuatu yang lebih familiar. Ya, biasanya dianalogikan dengan apa sih? Tuh, supaya kita lebih paham, jadi dikaitkan dengan sesuatu yang lebih familiar. Namun, kemampuan untuk menilai apakah analogi tersebut benar-benar relevan dan valid, itu juga penting. Jadi menggunakan analogi secara tepat dapat memperkuat argumen, tetapi analogi yang tidak tepat akan mengarah pada kesimpulan yang keliru. Itu yang ingin kita hindari. Yang ketiga, generalisasi. Generalisasi ini adalah satu proses pengambilan informasi dari sejumlah contoh atau kejadian, ya, lalu menerapkannya pada populasi yang lebih luas. Jadi menggeneralisasi. Ya, dalam berpikir kritis, penting untuk memahami apakah generalisasi itu didukung oleh bukti yang memadai. Karena kadang-kadang generalisasi yang buruk itu dapat menghasilkan kesimpulan yang tidak akurat atau kesimpulan yang unfair, tidak adil terhadap kelompok tertentu atau situasi tertentu. Seperti misalnya nih, saya bilang sebagai seseorang yang anaknya kuliah di Jepang, saya paling tahu nih bagaimana sistem transportasi di Jepang. Ya, itu berarti saya menggeneralisasi karena di mana, di kota mana anak saya kuliah, lalu apakah sistem transportasi di Jepang itu sama di seluruh Jepang? Lalu apa yang dimaksud dengan sistem transportasi? Apakah kereta, apakah bus, apakah memang benar apa yang saya katakan tersebut? Tentunya ini adalah generalisasi yang buruk karena dikatakan dengan terlalu gegabah, gitu ya. Yang keempat, mengutip para tokoh. Nah, mengutip pendapat atau pernyataan dari para tokoh atau ahli dalam bidang tertentu itu memang dapat mendukung argumen. Kalau kita berargumen, kita sering menggunakan menurut ahli A atau ahli B atau ahli C. Itu bisa mendukung argumen. Namun, dalam berpikir kritis, penting bagi kita untuk memeriksa dulu apakah kutipan tersebut diambil dari konteks yang tepat dan apakah mereka memiliki otoritas atau keahlian. Maksudnya mereka itu adalah para ahli tersebut. Apakah para ahli tersebut memiliki otoritas atau keahlian yang relevan dalam hal tersebut. Ya, misalnya kita mengutip pendapat seorang dokter, tapi untuk memberikan analisis tentang weather, tentang cuaca, ya tentunya tidak tepat kan. Nah, ini harus kita pahami, kita periksa hati-hati. Yang kelima atau yang terakhir, berpikir kritis itu mampu membuat kita mengetahui sesat pikir. Sesat pikir atau fallacies. Nah, memahami dan mengenali sesat pikir itu merupakan aspek penting dalam berpikir kritis. Karena sesat pikir ini adalah jenis argumen, dia itu argumen, tapi argumennya ini tidak valid atau menyesatkan. Makanya disebut sesat pikir. Nah, kemampuan untuk bisa mengidentifikasi sesat pikir atau fallacies ini membantu kita untuk bisa menganalisis argumen secara lebih kritis dan melihat apakah argumen tersebut didasarkan pada logika yang benar atau tidak. Oke, jadi semua konsep ini tentunya saling melengkapi dan saling membantu dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis kita dengan lebih baik. Dengan memahami dan menguasai konsep-konsep ini, kita dapat melakukan analisis yang lebih mendalam, kita bisa membuat penilaian yang lebih tepat, serta menghindari penipuan atau argumen yang tidak kuat. Itu berpikir kritis. Next-nya adalah berpikir kreatif. Nah, konsep-konsep penting dalam berpikir kreatif, kita ambil 5 juga ya. Yang pertama adalah thinking outside the box, atau melihat masalah dari sudut pandang yang
berbeda. Mengubah sudut pandang atau mengambil perspektif yang berbeda terhadap suatu masalah atau situasi untuk mendapatkan wawasan baru itu namanya thinking outside the box ya. Nah, ini tentunya sudah sangat terkenal. Kalian pasti sudah sering mendengar nasihat itu. Ayo think outside the box lah, gitu lah. Box atau kotak itu biasanya dianggap membatasi pikiran kita. Oleh karenanya untuk bisa berpikir kreatif, kita harus berpikir dari sudut pandang yang berbeda, yang tidak di dalam box itu. Bahkan ada yang bilang, dan saya suka sekali dengan pernyataan itu, bukan hanya thinking outside the box, tapi get rid of the box. Ya, jadi lempar saja boxnya, singkirkan kotak yang membatasi itu. Nah, ada juga yang mengatakan begini, jika terjerat, cari cara untuk menggeliat. Nah, nanti kita akan mencoba mengasah keterampilan kita ini melalui latihan-latihannya. Yang kedua adalah pemikiran asosiatif. Nah, pemikiran asosiatif ini menghubungkan ide-ide atau konsep yang tidak terkait secara konvensional, secara tradisional, untuk menghasilkan solusi-solusi yang unik dan inovatif. Asosiasi bebas dapat membuka pintu bagi ide-ide yang baru. Jadi jangan selalu melulu melihat ide atau konsep itu hubungannya dengan hubungan yang biasa kita lihat saja. Yang ketiga, penemuan pola. Ya, berpikir kreatif tentunya akan membantu kita menemukan pola. Kemampuan untuk melihat pola yang mungkin tadinya tidak terlihat oleh kita dan tidak terlihat oleh orang lain, baik itu dalam data, masalah, atau situasi, itu akan membuat kita bisa membuat inovasi-inovasi baru. Yang keempat, kolaborasi. Ya, tadi juga sudah saya jelaskan bagaimana kolaborasi dengan orang yang berbeda pandangan, berbeda latar belakang, berbeda pendidikan, dapat memicu pertukaran ide-ide yang segar, ide-ide yang inspiratif. Ya, dikatakan ada quote terkenal oleh Ryunosuke Satoru. Dia mengatakan bahwa individually we are one drop, but together we are an ocean. Jadi ini juga berlaku untuk ide-ide kreatif kita ya. Semakin sering dilakukan brainstorm dengan berkolaborasi, semakin kaya ide-ide yang dihasilkan. Yang terakhir, yang kelima, itu kritis terhadap tradisi. Nah, berpikir kreatif ini melibatkan kemampuan untuk juga kritis, juga mempertanyakan, menguji kebiasaan atau menguji tradisi yang mapan. Jadi dalam hal ini, kita selalu membuka peluang untuk ide-ide yang baru. Tidak terkungkung pada tradisi. Misalnya saja, secara tradisi, bayi perempuan dipakaikan baju, selimut, topi, pokoknya semuanya serba pink kan. Lalu kalau bayi laki-laki, semuanya serba biru. Kenapa harus demikian? Siapa yang mengharuskan? Coba deh, pikirkan secara kritis dan kreatif untuk mendobrak tradisi itu. Oke, saya rasa untuk penjelasan tentang apa dan mengapa perlu berpikir kritis dan kreatif cukup sekian. Kita lanjutkan dengan menyaksikan video contoh berpikir kritis dan kreatif, lalu nanti kita akan berlatih mengasah pemikiran kritis dan kreatif kita. Nah, bagi kalian yang ingin ikut latihan, ikuti perkuliahan saya di Universitas Pembangunan Jaya. Sekian dan sampai jumpa.